Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan dari drama Donasi Agus. Hari ini kita baru aja melihat ada Pratiwi Novianti beserta kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya dan dijelaskan bahwa hari ini Novi itu baru saja memberikan jawaban dan juga klarifikasi dengan 16 pertanyaan yang diajukan oleh Polda Metro Jaya, tim penyidik di sana, atas laporannya untuk Alvin Lim, AL di sini. Karena pasal yang dikenakan ini, kalau aku tangkap dari keterangan kuasa hukumnya Novi, ada dua delik aduan ya. Yang pertama ini adalah terkait dengan Undang-Undang ITE, yang kedua adalah terkait dengan pasal yang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan yang Begituan, teman-teman. Tapi ini adalah secara verbal dan memang kalau aku lihat dari hukumannya, aku lihat dari pasal 5 bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan begitu non-fisik ya, ditujukan terhadap tubuh, keinginan begituan, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan yang seperti itu atau kesusilaan, dipidana karena uh, kata-kata begituan non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Tetapi kuasa hukum dari Novi bilang begini bahwa untuk hukumannya ini nanti itu akan ada penambahan, yakni adalah sepertiga dari hukumannya karena ia adalah ahli hukum. Oke, jadi lumayan berat nih kalau akhirnya terbukti karena dari Novi kelihatan banget auranya dia ngerasa percaya diri banget dengan laporannya itu akan segera merujuk kepada AL ini menjadi tersangka dan ditanya sama wartawan, memang buktinya apa aja sih Novi? Kok kamu begitu yakin? Karena kan kita tahu ya, dalam dunia hukum itu untuk menetapkan seseorang sebagai seorang tersangka, at least minimal itu harus ada dua alat bukti. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat adalah 5 jenis alat bukti. Yang Novi katakan bahwa pada saat kami tadi datang melakukan klarifikasi, kami itu bawa bukti-bukti satu bundel. Yang dugaanku, satu bundel ini adalah print-outan dari balasan-balasan di akun sosial medianya Alvin Lim, yang Quotient TV kalau nggak salah. Di situ kan dia menulis banyak sekali jawaban-jawaban dari para penonton atau subscribers di sana yang bilang bahwa Novi itu adalah A, B, C, dan D, hal-hal yang negatif. Dan jelas kita bisa melihat dari segi bahasa, tidak ada kata-kata apakah, pertanyaan tidak ada. Kemudian juga tidak ada tanda tanya di sana sebagai bahasa juga sangat mungkin sekali dia akan terkena dari situ. Tapi kalau dari kata-katanya yang video juga yang telah disampaikan oleh Novi pada saat pertama kali melaporkan, itu juga menjadi salah satu perdebatan. Bagian itu menurut aku masih ada potensi bakal bisa diterima atau tidak sama Yang Mulia Hakim. Tapi kalau untuk yang postingan lewat kata-kata, komentar, itu sih sangat kecil banget kemungkinannya tim Alvin Lim bisa ngebantah itu semua. Tetapi kan dari keterangannya kuasa hukum Novi bilang bahwa sekarang itu kalau kita lihat di videonya AL yang membicarakan hal-hal yang sangat buruk ke Novi tersebut, itu sekarang sudah dinonaktifkan komentar, jadi kita udah nggak bisa ngebaca lagi. Tapi dari tim Novi mengatakan kami sudah mengcapture-nya sebagai barang buktinya, jadi sudah ada. Nah, dugaanku itu adalah bundelan tersebut adalah mungkin isinya kayak puluhan statement-statement balasan yang ada di kolom komentar video itu. Terus juga Novi juga bilang bahwa kan ditanya sama wartawan, tapi kan itu Novi alibinya Alvin Lim adalah bertanya ya dengan kata-kata yang apakah kamu bekerja, bagaimana kamu mendapatkan uang, kok bisa membiayai kehidupan kamu, rumah mewah, mobil mewah, kemudian juga dengan ngebantu ODGJ punya yayasan. Padahal kamu bilang kamu tidak membuka open donasi dari manapun, semuanya adalah dari hasil kerja keras kamu. Memang kamu kerjanya apa gitu. Nah, Alvin Lim bilang begini, kenapa saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang apakah kamu yang jualan jadi P gitu kan ya, atau kamu jualan N, atau jualan yang mungkin TPPO seperti itu karena adalah cara-cara singkat untuk mendapatkan uang yang common begitu. Bagi aku pribadi itu terlalu mengada-ada, namanya juga penjelasan kan ya. Kalau orang sudah terkena bagian yang sudah tersudutkan,
pasti dicari-cari alasannya akan selalu ada. Tetapi apakah alasan tersebut masuk akal atau enggak? Ya, aku rasa sih agak sulit ya buat dipercayai, apalagi keterangan-keterangan tersebut juga disampaikan di area publik, di sosial media, di media massa, bukan cuma satu atau dua kali wawancara. Di sejumlah wawancaranya juga mengatakan hal yang senada. Novi bilang begini bahwa, ya kalau memang mau tanya, kenapa nggak tanya secara langsung? Nah, Alvin Lim sudah bilang kan bahwa saya nggak punya nih kontaknya Novi, saya nggak punya nomor HP-nya, jadi saya tanya langsung lewat sosial media ataupun juga media massa. Bagi aku ini terlalu mengada-ada, karena kan dia kuasa hukumnya Agus. Agus tahu nomornya Novi, Wawa juga tahu, timnya tahu semua. Bahkan kalau dia kan masuk ke dalam timnya Agus ini karena ada kayak rekomendasi mungkin dari Farah Tabas setelah Alvin Lim berjanji dengan 9 naganya yang katanya akan ngebantu untuk membiayai semua pengobatan Agus. Kita masih ingat banget ya awal-awal Alvin Lim masuk ke sini tuh bahwa tidak usah khawatir, buat Agus semua pengobatannya sudah ditanggung oleh nama-nama yang kalian masih ingat itu siapa, yang diklaimnya adalah salah satu bagian dari 9 naga di Indonesia. Tapi kan ternyata sepertinya ucapan tersebut tidak 100% benar. Misalnya apa? Pada saat Agus sudah dengan secara eksplisit mengatakan di hadapan media, Agus tidak mau operasi dulu gitu kan ya, karena Agus pengen mendengarkan opini kedua dari dokter di Singapura. Tapi Alvin Lim setelah dia menjadi kuasa hukumnya ngomong, untuk Agus, untuk langkah pertama lebih baik kita berobatnya atau operasinya di Jakarta dulu, karena nanti kalau kamu ke Singapura kamu akan ada karantina sampai bahkan bisa sampai 3 minggu, nanti kamu kasihan gitu. Tapi kan sepertinya itu tidaklah kenyataannya. Banyak masyarakat menilai bahwa tidak ada kok di Singapura itu untuk warga Indonesia yang mau ke sana dengan berbagai macam alasan, mau berobat, mau shopping, mau kerja, tidak perlu tuh harus karantina. Bahkan juga kita tahu, kalau ada yang bilang bahwa mungkin aja karantina buat pengobatan dia, Anjas, kayaknya nggak begitu deh kalau cuma sekedar konsultasi. Karena ada juga kan ya, yang berita viral, ada salah satu orang kaya di Solo ya, yang dia ini kena serangan jantung gitu, langsung diterbangkan menggunakan pesawat jet pribadi dari Solo ke Singapura gitu. Dan itu pun juga sudah balik lagi, sangat cepat sekali. Bahkan juga untuk TB-nya Agus, atau penyakit yang dialaminya, dia ngaku udah sembuh sekarang. Jadi kan terlalu banyak hal yang mengada-ada. Nah, kembali lagi ke Novi di sini bahwa Novi pun juga ngerasa banyak kerugian yang dihadapi pada saat tim Alvin Lim ini masuk ke dalam timnya Agus ya. Karena kalau dia memang sudah ngelaporin RD Lau, tapi yang dia diperiksa kali ini khusus untuk laporan ke Alvin Lim. Yang disampaikan RD Lau itu udah parah banget kata Novi. Tapi jauh semakin memperparah pada saat Alvin Lim menyampaikan hal-hal yang negatif tersebut. Bukan cuma dirinya yang terefek, tapi juga anak-anak angkatnya juga merasakan hal yang tidak baik di lingkungannya dengan statement-statement dan juga judgement dari teman-teman ataupun juga orang sekitar. Bahkan Novi juga mengeluhkan katanya penghasilannya berkurang karena mengurusi kasus ini dengan berbagai macam hal-hal yang ngebuat dia nggak bisa tidur nyenyak. Kalau menurut aku bisa aku sampaikan buat Novi, aku anggap ini bahwa ya mungkin penghasilanmu secara materi berkurang, tapi aku yakin ini adalah salah satu bentuk investasi ya. Kamu sedang menabur sekarang benih-benih baik, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, atau bahkan bulan depan, itu semua akan kembali berlipat-lipat. Karena aku yakin sih, yang namanya kebaikan, walaupun hanya sebesar biji sawi pun, itu pasti akan dirasakan oleh orang yang melakukan hal tersebut. Laporan-laporan yang dari AL, kata kuasa hukumnya Novi, terkait dengan Novi yang dugaan kayak TPPO, ataupun juga yang Agus yang katanya dia melakukan kayak penghinaan dengan membuat video yang kesannya merendahkan dia, menurut kuasa hukum Novi, itu semua akan mental, karena untuk laporan TPKS ini ada special treatment. Nah, salah satu treatmentnya adalah seperti itu gitu. Nah, statement pekerjaan yang begituan, terus juga statement ODGJ yang dibegitukan juga, itu adalah menjadi dasar untuk menjadikan laporan ke Alvin Lim adalah deliknya ada 2 ya. Yang pertama adalah terkait dengan ITE, yang kedua adalah terkait dengan TPKS tersebut. Ada salah satu statement yang dikutip oleh kuasa hukum Novi bahwa ada
sejumlah orang yang diklaim Novi adalah dia dihubungi oleh pihak penerbangan. Katanya banyak pramugari ini yang marah dengan statement tersebut. Karena kan Alvin Lim juga menyebutkan contohnya begini, saya punya banyak ya katanya, yang profesi pramugari itu jualan yang begituan gitu. Nah terus timnya Novi bilang begini, Alvin Lim kan bilang kata-kata banyak. Banyak itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kan lebih dari 50% loh sebenarnya kan, kalau anggap aja 100% gitu ya kan, ada kata-kata kayak beberapa, sedikit, sejumlah, banyak, mayoritas. Itu adalah tingkat degree-nya. Kalau beberapa kan bisa kita hitung jari, kalau sejumlah tuh masih sedikit lah. Kalau sebagian juga tergantung kecil atau besar. Tapi kalau banyak, hitung-hitungan dari ahli bahasa yang aku tangkap di sini adalah menurut timnya Novi itu sekitar kurang lebih adalah 50%. Apakah 50% profesi pramugari itu jualan yang begituan? Yang namanya oknum kan di setiap profesi ada ya, nggak melulu di bagian-bagian tertentu. Mungkin itu karena video-video yang imajinasi kali ya, yang menggunakan seragam-seragam, kesannya banyak yang seperti itu. Mungkin teman-teman. Nah, kemudian juga untuk Novi memberikan respon ditanya wartawan, kan Alvin Lim sekarang sedang menjalani proses untuk cangkok ginjal. Kalau aku tangkap, sekarang dia berada di Guangzhou ya. Itu untuk melakukan, nggak tahu apakah dia jalan-jalan atau untuk kesehatan. Tapi yang Novi katakan bahwa mudah-mudahan cepat sembuh gitu agar bisa menjalani proses hukum ini. Dan harapannya juga bahwa Alvin Lim bisa kembali sehat, bisa kembali ke Indonesia biar segera menjalani proses. Karena tahapan berikutnya adalah setelah Novi dipanggil, pastinya juga akan dimintai klarifikasi dari pihak yang terlapor. Kalau Alvin Lim yang nggak datang gimana Anjas? Apakah proses penyidikannya bisa berhenti begitu aja? Enggak. Kalau sampai panggilan pertama, kedua, ketiga nggak datang, proses itu tetap berjalan teman-teman. Kalau sudah ditemukan unsur, minimal 2 alat bukti untuk menetapkan Alvin Lim sebagai tersangka, sudah bisa ditetapkan Alvin Lim sebagai tersangka. Karena ancaman hukumannya itu tidak di atas 5 tahun penjara, itu akan ada banyak kelonggarannya. Karena kalau Alvin Lim nanti ternyata dia menjadi tersangka gitu, dia nggak harus ditahan. Karena yang harus ditahan itu kalau sesuai undang-undang adalah kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Dan masih ada beberapa syarat atau kriteria lainnya yang kita lihat nanti pada saat perkembangannya. Apakah Alvin Lim akan menjadi tersangka, kelihatan banget Novi sangat yakin dan percaya diri, ataukah nanti pada akhirnya terjadi perdamaian antara kedua individu ini. Kita nantikan bagaimana kabar selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.